Jadi pas dekor kan pakai tangga nutupin gitu kan, pas yang bolong-bolong gitu ya. jatuh rambut cowok, cerak gitu ke muka dia, tatap-tatapan di sama mata warna merah, jatuh dia. Halo guys, balik lagi di Rumput edisi horor. Sekarang kita lagi bulan Oktober ya, Halloween. Jadi sekarang kita lebih banyak konten horor nih. Dan sekarang kita kedatangan narasumber. Sumber banget. Perkenalkan namanya kakak siapa? Dede. Kakak Dede. Hai. Cantiknya. Iya. Agak grogi saya nih ya Iya. guys. Kedatangan tamu baru nih, kita baru kenal ya. Baru ketemu sekarang, langsung ngobrol bareng. Katanya Kak Dede punya cerita mistis ya. Iya. Itu ada berapa cerita? Banyak. Hidup juga mistis hidup. loh. Mau horor banget hidup gua. Saya juga banyak nih cerita horor di hidup saya. Aduh, yuk coba boleh diceritain nggak? Kakak punya cerita horornya yang bikin kakak sampai nggak bisa lupa deh sekarang. Yang diingat berarti Yang ya. diingat. Banyak sih, kayak beberapa ya. Kayak waktu tahun berapa ya? Yang dari rumah dulu lah ya. Iya, boleh. Dari rumah dulu. Jadi waktu itu kan gue ada pernah tinggal lah di rumah kakak gue gitu kan. Maksudnya gue dikasih tinggal lah di situ kan. Terus tinggal di situ, terus gue tinggal bertiga nih waktu itu. Gue, anak gue, sama laki gue pada saat itu. Nah terus setiap jam 5 pagi itu gue selalu kebangun, selalu di jam yang sama. Gue kebangun itu saking gue nyium bau gitu. Terus sampai gue bangunin laki gue gitu kan, kayak, lu nyium bau gak sih gitu kan. Enggak, jadi yang nyium gue doang. Gitu. Itu bau kayak singkong bakar gitu, ubi kebakar gitu lah. Terus setiap jam 5 itu berlangsung lama banget tuh kayak gitu, selalu di jam yang sama, baunya sama terus. Itu berapa lama kakak ngerasain ganggu banget itu kayak udah 2 mingguan gitu lah. 2 mingguan tuh, karena menurut gue kan awal-awal mungkin orang nabun, tapi kan setelah gue pikir-pikir, masa iya jam segitu ya, maksudnya selama berapa hari kayak orang gabut banget ya gitu kan, maksudnya bakar-bakaran jam 5 pagi gitu kan. Kalau zaman dulu kan memang kan kalau azan itu kan, maksudnya azan kita waktu sholat kan emang kadang lebih cepat, kadang lebih mundur. Nah, mungkin pada saat waktu itu tuh jam 5 itu, waktu itu malah belum subuh. Kalau sekarang kan jam sekarang 4:30 juga udah kan. Terus abis itu dan yang nyium masalahnya gue doang, kan aneh banget kan. Nah akhirnya gue cerita lah sama temen gue, namanya maksudnya kita sama temen ya cerita gitu aja kan, kayak sambil makan siang gitu, cerita kayak tadi yang gue sampein itu kan, kayak gue tuh setiap jam 5 pagi tuh nyium bau umbi-umbian kebakar sampai gue kebangun gitu. Nah tapi maaf kak, potong itu nyium bau kebakarnya itu berapa lama sampai hilang? Gue nggak notice lagi karena gue pas bangun itu gue kayak langsung berkegiatan gitu loh, gitu, kan langsung. Kan gue masih kerja waktu itu kan. Ya udah, terus abis itu gue cerita temen gue at the moment itu juga pas lagi ada kegiatannya, dia tuh lagi ngamalin suatu bacaan lah untuk ngebantu usaha nyokapnya, ya kan, ngebantu usaha nyokapnya gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak kita pergi ke orang pinter lah anggap gitu kan, kayak untuk memajukan usahanya kan suka dikasih amalan-amalan bacaan apa yang kita tuh harus diapalin gitu ya. Harus mengucapkan itu dalam kurun waktu yang beberapa lama itu, lo harus kelar misalnya berapa ribu kali gitu kan.
Nah, karena teman gue itu ngebantu nyokapnya kan udah lumayan berumur lah gitu kan. Jadi kayak udahlah mah gue aja yang ngamalin kan. Akhirnya dia yang ngamalin lah itu, sampai kayak di jalan pun dia secara otomatis tuh mulutnya komit-komit. Kadang gue juga serem sendiri kalau ngeliat dia gitu kan, kayak kamu ngapain sih gitu kan. Dia juga jadi nggak sadar karena saking jadi rutinitasnya dia kan ngelakuin amalan itu, jadi refleks aja dia ngelakuin itu. Terus abis itu pas gue ceritain yang gue alamin, dia tuh langsung kayak ngebaca denah rumah gue gitu kan, kayak Mbak itu di depan kamar Mbak, jendela kamar Mbak itu ada batu kali gitu kan. Di teras tuh ada batu kali, Mbak mendingan buang deh gitu. Terus gue dengerin dulu gitu kan, terus kayak kamar Mbak kan sebenarnya kamar mandi kan, kayak dia memposisikan udah tahu ya denah rumah gue gitu. Terus kita baru sadar gitu langsung, Kip, kamu kan belum pernah ke rumahku ya? Gitu terus kayak iya anjing gitu kan. Dan dia tuh pas ngomong itu tuh gak sadar juga gitu kan. Nah di situ sekalian juga menganalisa yang dialami gitu kan. Berpikirnya gini kayak ya Tuhan itu gaib kan. Tuhan itu kan gaib. Terus ketika kita melakukan misalnya amalan-amalan itu ya anggaplah itu sebuah ikhtiar gitu kan, mau itu benar atau salah gitu kan, anggaplah itu sebuah ikhtiar untuk usaha gitu kan. Jadi ketika kita melakukan lafaznya terus gitu kan, berarti kan secara nggak langsung kan kita deket sama hal gaib kan. Ya, mungkin itu yang bikin dia jadi peka banget gitu kan. Nah udah akhirnya balik ke cerita gue, dia udah bacain dina itu terus suruh buang batunya itu, ya gue langsung pas gue balik kerja gue langsung minta tolong bokap gue dong, kayak wah datang ke rumah gitu kan, tolong buang lah itu batu gitu. Pas sudah dibuang udah nggak ada lagi baunya. Itu terus posisi daerah rumah kak, daerah di Depok gue. Di Depok Timur. Terus kita googling dong bau umbi-umbian tuh apa sih gitu. Itu kan Mr. G kan. Dan Mr. G itu golongan setan yang bukan dipiara. Ya, bukan dipiara gitu kan. Dia nggak mau lah diperintah karena dia kan merasa dia tuh besar, raja ya, dia gitu-gitulah. Nah, kenapa dia bisa terjebak di situ ya kita nggak ngerti juga, karena memang sebelum gue tinggal itu kan rumah kakak gue memang rumah dikontrakin kan. Ya udah, sebelum gue mungkin melakukan apa ya kita nggak paham juga kan, kayak gitu. Tahu aku kalau Mr. G itu ternyata dia juga punya keluarga. Iya. Ada yang ceweknya, ada cowoknya, ada anaknya. Ngomong-ngomong gitu. Keluarga Mr. G, temenku yang tadi tuh, dan asli orang Kalimantan nih. Dia kan usahanya kan, jadi dia punya hotel dan rumahnya tuh sampingnya hotelnya dia punya kan. Oh, dempetan? Iya, satu lahan gitu. Karena kalau di daerah tuh ya jangan expect hotelnya kayak kita di sini lah. Beda gitu kan. Lah pasti. Iya, walaupun kayak punya hotel, ya kita lebih ngeliatnya mungkin kayak losmen gitu-gitu kan. Apalagi itu udah bangunan lama kan. Dia jadi pernah cerita yang tentang Mr. G berkeluarga itu benar. Iya benar. Benar ada. Di rumah dia tinggalnya, di kamar dia. Asli, beneran kayak dia pernah cerita kayak itu Mr. G-nya itu kan rumahnya 2 lantai tapi kan tinggi-tinggi gitu kan kalau di daerah kan. Itu tingginya si bapaknya ya kan, bapaknya si Mr. G yang bapaknya itu tingginya tuh ngelewatin atap rumah dia. Dan giginya mulai dari atas kepala sampai ke lantai bawah. Iya makanya kan banyak yang bilang katanya ngelebihin pohon yang gedenya kayak gitu kan. Itu bener sih, bener ada. Masa berkeluarga terus kayak anak-anaknya main yang kayak duduk lari-larian. Bunyinya gitu, juga nggak kayak orang larinya. Nah makanya kalau dulu dia maksudnya nggak sepeka yang kayak gini. Kalau menurut dia ya, maksudnya informasi dari temanku itu, jadi kalau kan ada bahasa anak indigo ya, yang bisa ngeliat setan atau enggak kayak berkomunikasi. Itu nggak kayak kita ngobrol kayak gini. Beda. Dia tuh beneran kayak pergi ke dimensi lain yang nggak bisa dijabarin. Kayak gitu. Jadi dia kalau dulu sih dia nggak bisa kayak gitu, cuman dia bisa ngedenger, ngerasain. Ngeliatin ya sengeliatnya dia gitu kayak kan. Bayang-bayangan gitu aja mungkin ya. Nyata sih. Oh nyata. Nyata yang maksudnya keluarga Mr. G itu kan waktu dia zaman belum ke Jakarta ya kan. Oh masih di sana. Masih di sana kan. Nah, terus pas
Di Jakarta yang tadi aku cerita itu yang dia jadi lebih peka ya kan. Nah itu dia tuh jadi kayak bisa sampai sekarang dia tuh lebih canggih. Jadi kan dia pernah jadi waktu nyokapnya meninggal kan dia yang nerusin usahanya nih, kan dia pulang kampung dong, pulang kampung terus jadi hotelnya berkembang lah, jadi beberapa gedung. Terus ada yang bangunan baru itu memang kosong, udah lama banget. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nyokapnya meninggal itu tahun 2017. Pokoknya nggak lama dari mama yang meninggal tuh kosong lah. Gak ada yang ini kan, gak ada yang maintain kan. Gak ada yang maintain, terus akhirnya udahlah dia yang ngembangin. Nah beberapa bulan lalu tuh dia datang ke Jakarta. Nginep di rumah kan. Nginep di rumah, terus kayak kita ngobrol-ngobrol namanya, maksudnya udah bertahun-tahun kan nggak ini ya, kita begadangan lah. Tiba-tiba tuh dia kayak merem gitu kan, terus kayak kayak ngomong sendiri ya. Terus udah mulai, kenapa? Itu tuh yang di sana. Yang di rumahnya. Di Kalimantan itu yang di sana gangguin anak-anak, karyawan-karyawannya dia. Gangguin anak-anak, udah tak bilangin. Gak usah rese, kalau emang mau tinggal di situ ya nggak apa-apa. Nyampe ya? Iya kan? Dari Kalimantan ke Jakarta. Canggih juga, nggak usah naik pesawat ya. Setahu aku kalau misalkan udah nyebrang pulau tuh udah nggak bisa. Iya. Kayak canggih juga lu ya, gitu. Dia sampai sekarang jadi kayak gitu. Masih suka ngobrol sendiri gitu ya? Nggak ngobrol sendiri sih, karena ada yang ganggu aja gitu. Jadi dia kayak harus bertindak gitu. Dan dia udah nggak ada takut-takutnya, karena dia udah biasa kan. Kalau dulu kan Mr. G. Iya, waktu yang pas yang di awal-awal peka banget tuh, yang dulu aku masih kerja bareng kan 2000, berarti sebelum 2017 saya. Nah itu kan karena dia peka kan, udah lagi jalan. Jadi kan kantorku nih toiletnya tuh kita harus keluar gedung dulu. Jadi samping terus belakang baru musola, kolam ikan gitu kan. Dan kita tuh nggak tahu kenapa seneng banget nongkrong di kantor. Asli, orang mah jam 5 pulang ya, seneng ya cepet-cepet ya. Kita sampai jam 11 malam nongkrong sama sapam. Iya, jadi kayak padahal besok pagi ketemu lagi kan. Tapi kayak kita tuh seneng nongkrong di kantor gitu. Terus kayak mau pipis kan, kayak ayo bareng Kip gitu kan. Kan toiletnya sebelah-sebelah. Terus tiba-tiba tuh anjing gitu kan, kayak astagfirullah gitu kan, kayak apaan gitu. Berarti dia papasan dong? Enggak gitu ya. Cepetan Mbak katanya gitu. Gak usah deh, gak usah jadi gitu. Jadi kayak sering-sering gitu. Kenapa Kip? Tuh di atas genset tuh, Miss K lagi ucang-ucang kaki gitu. Bisa gak usah disampein ya kan? Maksudnya kayak gue tuh kerja tiap hari di situ. Minus gitu banget kan. itu. Parah. Itu nggak diketawain? Kayaknya jangan sampai. Maksudnya kalau gue lebih ke kayak gitu-gitu doang gitu loh. Tapi untuk tatap muka ya amit-amit gue sih nggak mau gitu. Sawan nanti yang ada. Iya dia kan sakit. Tapi katanya kalau misalkan kita yang lihatnya dia yang apes. Katanya kan katanya. Ya, sekarang tapi kan malah kita yang sawan ya. Iya pasti kita yang sawan. Ya kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak ya cerita gue. Gak apa-apa. Semuanya gak apa-apa, kayak tampung aja. Terus kayak tahun ini sih, waktu bulan Februari tuh gue ada ke Kalimantan kan. Bantuin dia lah, bantuin teman gue itu. Bantuin usahanya dia itu. Nah terus adalah event gitu, pas ada event di sebuah gedung. Jadi kalau di Sangatta tuh, daerah Sangatta. Iya, Sangatta tuh. Jadi menurut gue itu adalah kota di dalam hutan. Kenapa gue bilang kota di dalam hutan? Dari Balikpapan, dari bandara ke Sangatta itu 7 jam. Berasa 7 jam beneran coy. Dari sini ke timur aja, daerah timur. Jogja. Kalau kita naik mobil, naik mobil, jalur darat. Iya, tapi tetap aja itu hitungannya kalau misalkan satu pulau itu seharusnya dekat. Ya makanya, ya kan memang bukan anak IPS ya? Anak IPS ya? Saya nggak nyambung kalau IPA mah. Nggak, soalnya secara geografis kalau nggak salah inget ya, kalau salah inget gitu, emang Kalimantan kan memang pulau terbesar. Iya, kan? paling tapi ya itu dia, makanya maksudnya kayak si Sangatta itu masih 7 jam dari Balikpapan. Kan dari ujung ke ujung kali ya. Dan gua dari Balikpapan itu ada mampirnya ke Samarinda tuh. Itu aja 2 jam kan ke Samarinda. Dari Samarinda tuh gua maghrib. Lo bayangin gua ngelewatin hutan-hutan itu jam 11 malam.
yang kirinya jurang, kanannya pohon apaan gue nggak ngerti. Terus gue kayak wisata malam kayak yang, Mbak ini tuh rumah pembantaian. Iya kan, parah banget. Malam ini mah, wisata malam. Iya, itu gue kayak beneran parah gitu ya. Mbak ini tuh rumah pembantaian, iya gitu. Terus gue kayak ngapain pakai diomongin? Biar gue nggak gila ya. Maksudnya jalan panjang, jalannya rusak. Sekalinya ketemu kendaraan lain tuh truk, ya kan, truk yang bawa-bawa kayu kayak apa gitu kan, yang kayak nggak jelas gitu, mau ngerokok, buka kaca debu. Bener-bener. Terus lawannya truk sama. Udah gue nyetel lagu, gue nyanyi aja gitu, nyanyi gitu, biar gue nggak stres gitu. Terus nanti ada lewatin lagi, Mbak tau nggak ini tuh tanjakan dengan apa namanya? Apa-apa? Ada mungkin kalau di Jawa Barat namanya tanjakan Omen ya. Gue lupa yang di Kalimantan tuh yang di jalanan itu namanya tanjakan apa, gue lupa. Yang naik begitu bukan? Ya karena itu gunung kan. Jadi treknya luar biasa. Nah itu jadi kalau di tanjakan itu tuh ceritanya tuh banyak. Pasti cerita yang horor-horor gitu. Pokoknya nggak boleh sompral lah ya. Maksudnya mulut itu nggak boleh sompral karena kejadian-kejadian tuh banyak kejadian di situ gitu. Udah dia tuh ngasih tahu kayak sama pembantaian. Ini tanjakan ini tuh Mbak. Tadi kita mobilnya suka tiba-tiba mati Mbak. Kayak gitu-gitu. Mungkin parno ya. Anjing gitu kan. Kayak lu diem aja deh gitu kan. Kalau nggak kita nyanyi-nyanyi gimana gitu kan. Gak usah bahas-bahas yang kayak gitulah. Ya gitu. Sebenarnya dalam hati gue pengen tidur sih kalau bisa gitu. Cuman kayak gak enak ya kayak berdua doang. Terus kayak udah berapa tahun gak ketemu kan. Udah kayak gitu. Terus nyampe. Nah langsung ada event itu yang di gedung itu. Nah, treknya di sana itu sebenarnya kalau secara luas Sangatta itu lebih gedean Depok menurut gua. Oh, jadi dia agak kecil ya? Lebih kecil karena kayak lu jalan kemana-mana, ntar tembusnya ke situ lagi gitu kan. Tapi memang treknya jauh banget gitu kan. Karena kan kalau di daerah itu kita di sini 10 menit kan pakai macet, pakai ada lampu merah atau enggak persimpangan jalan gitu. Sana 10 menit ya 10 menit beneran lu jalan 10 menit pakai mobil gitu kan yang jauh banget gitu. Nah itulah pokoknya treknya tuh di sana tuh namanya daerah Bukit Pelangi. Bukit Pelangi namanya. Puncak. Oh bukan. Mirip sih ya, mirip ya namanya. Iya. Sama. Nah itu treknya sepi banget. Nanti kosong dulu lahan kosong, sana kan banyak lahan kosong. Lahan kosong, ntar baru ada gedung lagi, lahan kosong ada gedung. Nah itulah gedungnya gereja yang nggak pernah dipakai. Gue nggak ngerti kenapa itu nggak pernah dipakai. Dan itu, kakak tahu nggak kira-kira berapa tahun dia nggak dipakainya? Ya sejak itu dibangun kayaknya. Soalnya kayak ketahuan kan ketika lu bangun tapi nggak dipakai. Jadi kayak rusak dengan sendirinya aja gitu, yang bukan karena rusak dipakai orang gitu kan. Nah kita lah bikin event di situ. Sebelum event dimulai itu kawinan kan. Sebelum event itu ada yang mau kawinan di situ. Murah, Cok. Oh, murah. Itu gedungnya gede banget. Itu kalau nggak salah disewanya cuma 2,5 juta. Ya iya pantes. Ternyata ya ada sesuatu kan pasti dong. Iya, ya kan? Karena udah murah gitu. Murah kan. banget dan gede banget gitu kan. Cuma 2,5 juta kalau gua nggak salah inget kan. Terus ada loading barang-barang dong, ya kan, sebelum event mulai kan. Nah, adalah 2 karyawan nih datang mau naruh barang siang itu. Siang datang, dia mau nanya dong pintu masuknya gimana, ya kan. Dia ngeliat ada orang lagi nyapu nih, bersih-bersih. Nyapu halamannya si gedung itu. Jadi ini gedung, ini gereja gitu kan. Dan ini gak ada kehidupan, beneran gak ada kehidupan. Dia turun, jadi dia ngeliat pas baru masuk gerbang gitu kan, oh ada orang tuh. Sampai turun mobil nggak ada. Siang tengah hari bolong nih, ya kan? Ngopi kayaknya. Dia positive thinking lah ya, positive kayak, oh ya udah pergi. Tapi satu lagi logika dia kayak, gue turun sedetik ya? Iya kan, turun mobil buka pintu berapa detik sih gitu kan, untuk orang itu menghilang gitu kan. Nah terus sakit lah dia, karena badannya kan, tempelan kali ya bahasanya kan. Terus cerita kan, iya serem banget teman. Gedungnya tuh di videoin kan sama dia. Nah terus dia nunjukin tuh ada plafon bolong kan, maksudnya untuk kita apa sih ngedekornya tuh apa sih yang harus kita lakukan kan gitu ya. Nah ada bolong gitu, terus udah
Pulangnya cerita-cerita, serem nambah ceritanya tuh di toilet juga kayak gitu-gitu kan. Itu dia ceritanya di tempat situ atau udah balik ke kantor, udah balik kan kita nggak ikut kan. Nah terus pas udah agak malam, orang dekor dong, datang, biar besoknya udah kelar gitu, pikirnya. Enggak, itu kita 2 hari loh. 2 hari? Ngelodingin itu. Gede banget gedungnya asli. Itu dipakai semua? Satu gedung itu doang. Oh iya, Mas, gerejanya itu nggak dipakai kan? Mungkin segede Antam kali ya kalau di Jakarta. Gede juga itu. Itu gede banget, parah. Itu cuma 2,5 juta. Nggak logik sih, iya sih kan. Pasti tapi, ada something. Iya, positif thinkingnya ya mungkin karena di daerah. Terus nggak pernah dipakai. Tapi kita juga. kita orang nggak tahu apa-apa nih, kan kita nggak tahu di situ ada apa kan. Ya ternyata memang ada apa-apa. Habis itu pas dekor cerita-cerita. Jadi pas dekor kan pakai tangga nutupin kan, pas yang bolong-bolong gitu ya. Jatuh rambut cok, cerak gitu ke muka dia. Tatap-tatapan sama mata warna merah. Jatuh dia, asli. Ya iyalah. Jatuh gitu sampai ke bawah gitu. Sumpah tuh kayak wow gitu kan. Wah, amazing. Amazing. Parah banget gitu. Terus ya agak sawan lah ya. Iyalah, kita mau event di situ kan. Terus cuman kayak gue mau deny itulah gitu. Maksudnya udahlah gitu. Maksudnya kan kita memang mau cari rezeki, bukan mau cari gimana, mau ganggu apa gimana, enggak gitu kan. Udah tuh loading sampai selesai, yang sakit-sakit gitu kan. Yang ketemu itu pada sakit gitu. Itu jadi sakitnya ini apa namanya? Kayak orang menular gitu. Oh iya, ganti-gantian. Gitu. Nah terus habis itu terjadilah event itu. Datang dong gue, ya kan? Datang gue. Terus temen gue yang aslinya yang punya yang punya usahanya kan sakit joprak. Oh iya. Gue akhirnya kan yang gantiin dia kan untuk masa ngontrol semua lah. Ya sebenarnya aslinya gue bukan orang yang cupu banget sih untuk penakut gitu kan. Tapi karena ada cerita-cerita gitu kan, adalah ya deg-degannya ya kan. Adalah parnonya, terus kayak anjir mau pipis lagi gitu kan, mana ada cerita di toilet gitu kan, yang kemarin tuh ada serem-seremnya gitu kan. Minta temenin sama satu karyawan itulah. Habis itu pas nyampe di toilet, lu tungguin gue ya gitu. Gue toilet. Nah kan namanya kita minta temenin berarti kan mindset kita ya ada orang, ada suara-suara ya dia lah ya kan. Udah gue tenang aja. Pas gue keluar gak ada anjir. Ya kan, terus kayak brengsek sih. Udah tuh. Tapi pas itu gak nanya, kok lu kemana lu? Udah gue marah gitu. Kok lu ninggalin gua gitu. Rame kak. Pokoknya gitu-gitu kan. Anjing ya, udah tuh. Terus abis itu berjalanlah itu acara. Sampai malam kan kita bongkar dong. Gue udah capek banget, pulang lah. Nah si karyawan-karyawan itu kan bongkaran ya. Taruh mobil. Ya berapa kali balik lah dia tuh. Udah berapa kali balik. Pas yang keberapa lah gitu, nelfon, Mbak jemput Mbak gitu, panik dia, Mas jemput gitu kan, kenapa gitu kan, di dalam rame banget gitu kan, dan itu posisi pintunya itu udah dirantai sama si patua itu, jadi yang jagain gedung itu cuma satu orang asli, satu orang panggilannya patua, udah dirantai-rantai gitu, terus di dalam ramai banget gitu. Ya orang dekor kali kan, maksudnya pintu kan banyak gitu kan. Udah dirantai nah gitu kan. Orang Kalimantan gitu kan. Udah dirantai nah katanya gitu kan. Dicoba panggil itu si patua gitu kan. Terus gak ada nah katanya gitu kan. Udah coba tuh sini gitu. Tapinya mereka kayak orang sawan. Tapinya ketawa-tawa ngeceng itu. Tuh mbak ada itu mbak gitu kan. Kayak ya apa sih, udah gak usah disusulin gitu kan. Kayak please gitu. Depan, dia sendiri di situ. Mereka bertiga cowok semua, tapi gitu kan, saking parnonya, panik tapi dibicarain setan kan, kurang ajar ya. Apa gitu kan. Udah kita datang, gue berdua kan sama yang temen gue itu datang, gue tadinya kamu turun, mager dong, capek banget ya kan, mager, terus gue di mobil aja kan, mau ngerokok di mobil kan, tatapan depan gereja kosong nih ya kan. Udah gitu gelap ya? Semua tuh kan. Itu posisi malam dong, jam berapa ya? 11:30 deh kalau nggak salah. Iya. Gue ngerokok terus
sok cuek tadinya, tuh yang sini kan rame ya, jadi parkir mobilnya mundur gitu, jadi kan gue madepnya bukan ke orang-orang ya ke gereja, iya. Kayak, sepi nih. Iya kan, gitu. Gue ngeliat dari spion gitu kan, kayak rame sih, mereka tawa-tawa gitu, tapi gue kok berasa sendirian ya anjir. Dan gue seumur hidup baru ngerasain merindingnya sampai kepala. Itu bikin ini kali. Ya entah ya, gue gak mau berimajinasi ya. Terus habis itu gue tadi gak mau, maksudnya gue gak mau kalah gitu, gue gak mau takut gitu. Tapi pas merinding gitu langsung kayak, panik ya. Anjing, turun mobil gue kan. Panik lah sendirian di mobil, tau-taunya samping ada. Iya kan, Alemong atau di belakang ada Assalamualaikum. Iya, aku mau ikutan gitu. Ya udah, gue turun udah, terus mereka cerita-cerita kan gitu. Ini nih, akhirnya si Patwa itu nongol. Patwa itu nongol, terus kenapa nggak besok aja katanya gitu kan. Kenapa besok mau istirahat gitu kan. Udah yang di dalam yang udah dirantai ya besok aja, maksudnya itu yang udah terlanjur keluar kan. Masukin terus ini gara-gara Patuan cerita-cerita tadi siang katanya gitu. Cerita apa memang? Mau dicerita di sini Mbak katanya gitu. Ya udah sudah biar cerita di sini gitu kan. Maksudnya kan kita rame-rame juga. Ini Patua bilang nih, katanya di pintu ini nih, katanya ada bapak-bapak itu nggak ada mukanya, nggak ada tangannya, katanya gitu. Anjing. Ditunjuk lagi tempatnya. Ya Allah, kata. Dan gue berdiri di anjing. Di sebelahnya ya. Ya kan kita gak ngeliat. Iya dia yang ngeliat. Kalau dia kayak ngomongin gue. Iya. Ya Alemong katanya gitu. Kalau dia mau show off kan panik juga, nggak ada muka, hidung, mulut nggak ada. Ya, tangan nggak ada. Ya lu mau ngapain sih lagian ya? Udah nggak ada muka, nggak ada tangan ya? Alemong saya. Serem juga, udah melayang lagi, nggak punya muka, nggak punya tangan. Iya itu dia, makanya apa ya, kayak gitu-gitu. Terus dikasih tahu lagi titik-titiknya. Di sini ada apa lagi ya, waktu itu di setannya banyak banget anjir. Jadi kayak mereka kayak udah ini tiap hari party kali ya, udah, ya gak sih di udah situ. Komunitas ya. Iya, jadi mereka pas banyak. ada event itu kayak wow, akhirnya ada orang gitu kan. Akhirnya ikutan apa ya? Iya, dan gitu mereka vibes-nya masih happy gitu kan. Jadi kitanya nggak happy. Mereka udah bubar coy, ayo kita lanjut gitu kali ya kan. Party say. Mayan tulang ayam. Ya Allah, ini cucu ya kayak gitu sih ceritanya, yang gitu aja sih. Apalagi ya, anak gue tuh sebenarnya peka dari kecil. Mungkin karena bawaan yang kemarin di rumah itu kali, makanya dia jadi peka. Enggak, dia mah dari umur setahun udah lemes mulutnya sebenarnya gitu. Jadi rumah nyokap gue, kalau kata ponakan gue kayak struktur rumah Conjuring tau. Wow. Seru, ada ininya dong, rumah bawah tanahnya dong. Enggak ada. Maksudnya ada nanti saya gambarin ya rumah Conjuring ya. Jadi ini Conjuring berapa nih? Banyak. Yang ini loh, yang lantai 2 lo tuh yang begini, tapi yang tahu. Ngotak gitu. Kan nyokap gue emang anaknya banyak nih, 6 ya kan. Tapi kan udah pada nikah kan. Ya tinggal sama bapak gue. Di atas rumah kosong dong, ya kan. Ya karena gue sebenarnya bukan orang yang penakut kayaknya, ya kan. Tapi kalau ada suara-suara agak takut ya gitu. Iya, jadi kan manusiawi kan. Iya. Tapi enggak lah, nggak boleh takut. Nggak boleh takut, ntar dia yang berani. Setannya takut. Iya. Queen of the Darkness. Besok bikin film. Penulis sutradara produser Queen of the Darkness. Wah, belibet. Iya gitu lah. Gue tadi mau cerita apa maksudnya? Anak. Oh, anak gue. Anak. Ya maksudnya kayak di rumah itu juga, di rumah nyokap gue, jadi kan akhirnya kamar kosong yang pojok itu, yang jadi kalau dari ruang tamu ke sana tuh langsung itu ada berapa kamar? Di atas tuh 1, 2, 3. 3 kosong. 3 kosong itu jemuran gitu. Kan tuh. Panik guys. Jadi ketawa jadi sobrani ya sebenarnya ya. Ya terus abis itu anak gue tuh suka komen-komen gitu kayak enggak gue nggak mau meragain anak bayi ya, kan gue bilang soim. Dia ngomong kayak
nggak mau ke atas gitu, takut gitu, kayak gitu kan. Itu ada apa itu? Gitu, kayak nggak ada apa-apa. Gue tuh, jadi dia dari kecil tuh udah gue deny terus tuh, biar dia nggak terbiasa gitu, dia nggak terbiasa mengiyakan apa yang dia lihat. Takutnya gitu. malah keterusan ya. Iya, gue yang berabe. Iya, kan? benar. Ntar dia cerita-cerita enak, ntar dia Kitanya main. yang parno ya. Ya kan gue. Alah, ngomong sendiri anak gua gitu kan. Gue Jadinya. boleh sambil isep ya? Boleh. Boleh. Nah, abis itu adalah gue, gue udah pindah ke rumah yang itu kan, yang tadi ada Mr. G itu tuh. Kita pulang jam hampir jam 11 malam lah kalau nggak salah. Udah dia tuh kayak pas gue lagi buka pintu itu, dia langsung, "Ita itu sih," gitu kan. Gue udah yang males dia nggak ngasih tahu tapi ngeliat apanya. Jadi apa? Iya docong gitu kan. Terus kayak nggak ada gitu. Tapi gue bawa begini. Takutnya kan papasan ya mukanya ya. Gue ngadep pintu kan, anak gue digendong ngadep di sana dong. Di belakang. Gue ngadep pintu dong. Gue gak mau rugi lah. Iya benar-benar. Ya kan. Itu depan pintu apa pas mau masuk Gue langsung? lagi buka pintu, jadi pocinya itu ada di atas genteng depan rumah gue. Ya Allah. Gitu. Gue gak ada nggak ada gitu. Kesel Terus banget kayak kok, misalnya Cica. kita lagi jalan gitu. Biasa iklan anak Iya. kucing. Pas lagi jalan, momennya tuh kayak mau azan maghrib deh. Di Jalan Merdeka tuh. Jadi ada kafe memang. Gue gak ngerti, gue gak mau suzon lah ya. Cuman si anak gue tuh, wah monyetnya monkey dia ngomong. Wah monkey-nya besar sekali gitu. Wah, ada siluman monkey. Iya, kita tuh kayak ada monyet ya gitu gak sih di jalanan, kan gak ada. Gede ya lagi kan Iya, katanya. gak ada kayak gitu-gitu. Sebenarnya anak gue tuh peka, cuman gue gak mau. Langsung dipatahin aja. Gue patahin aja. Sampai sekarang kan anak gue udah kelas 1 SD nih. Udah mulutnya udah cerewet banget dong ya kan. Dan kayaknya udah gak bisa dibodoh-bodohi ya. Udah pinter dia. Malah anak-anak sekarang malah lebih pinter. Iya, jadi kalau misalnya dia ada, pokoknya dia kalau diajak pergi gak mau gitu, maksudnya masuk ke area itu gitu. Ya udah, gue kayak dia nggak mau ngomongin lagi kayak waktu dia kecil, karena dia selalu gue suruh denial kan. Dia jadi kemana? Enggak, aku nggak mau ke situ. Kenapa enggak, udah aku dia nggak mau ngomong karena iya, dia menghormati gue. Udah ada perasaan entar gue ngomong dipaten sama gue iya gitu. Udah lah kayak gitu. Dan dia sampai sekarang tuh suka banget nonton film horor. Jadi dia suka nonton tapi dia ngumpet di belakang gue gitu. Iya. Kadang gue nonton nih gitu. Apa sih bunda gitu kan, marah-marah. Tapi nonton film horor mau emak gue, nonton Pengabdi Setan. Emak gue ponakan gue. Kita dulu masih kecil lah, jadi nggak ikut masuk. Jadi salah beli tempat duduk gue. Kan harusnya mah dirapetin aja ya. Ya elah yang pojok pakai dikosongin lagi sama gue gitu. Iya, iseng banget, sengaja dikosongin apa bagaimana? Skip kali ya. Jadi kosong, emak gue di tengah, ponakan gue nih, Pengabdi Setan. Itu daerah mana? Itu nonton ya? Di Margo. Oh, di Margo. Di Depok tuh. Terus nonton Pengabdi Setan. Ya elah, emak gue berisik banget. Ini lucu sih sebenarnya. Dia jawab gue, gue tuh baca-baca ayat kursi mulu. Ya, si ibu baca berisik buat ponakan gue begini nih. Kenapa Tan? Gak nyaman gue nonton ya kan, kiri kanan gue nonton apa dia, gue tarik gitu kan. Tan, apa tuh Tan? Ngapain nonton? nggak usah nonton gitu ya. Tapi asli ya gue walaupun gue begini-begini ya, agak nggak bener lah ya, agak nggak bener gitu ya maksudnya. Tapi ceritanya ini dulu gue lagi rajin beribadah nih. Alhamdulillah pernah lah gue kayak gitu dia di fase itu gitu. Jadi gue tuh karena gue suka tiba-tiba kebangun dan gue gak bisa tidur lagi, ya gue manfaatin lah, maksudnya kayak sholat malam kan. Gara-gara tuh film, gue gak pernah sholat lagi sampai sekarang. Tahu, saya juga tahu rasanya bagaimana, takutnya di belakang kan ada yang ikut. Bukan. Gue mah belakang mah terserah deh ya kan. Ngeri pas buka mau kena ada dia. Iya bener, kan? Ngerti, tahu, iya bener tiba-tiba. Gitu. Adegannya gue
Anjing gitu. Emosi ibu, dasar Lu ibu. kurang ajar ya? Kenapa dia Bener-bener. bikin film kayak gitu ya? Untungnya mukanya begitu ya. Coba agak lebih diseremin lagi kayak Falak tuh. Yang giginya begitu ditambahin kayak. Tapi dia dosa gak sih? Dia Apa? dosa loh jadi bikin gue gak sholat. Oh iya bener. Iya kan? Dosa loh. Joko Anwar parah. Joko Anwar salahin. Maafin. Gue mau buka begini. Ntar ada. Iya. Begini ada. Iya bener. Anjir. 2 kali orang mau sholat tuh diadain setannya. Iya kan? Iya, pertama Iya, dia bener. masuk ke Oh, situ, iya, kedua iya, di bener sini lagi. belakang Pocica kan Iya. serem kan? Iya dosa lu. Jangan Iya. dosa Joko Anwar gitu nggak boleh Ege. Tambah lagi film makmum ya. Ah kan? itu dia. Kenapa Sholat. sih pada Kenapa bikin sih orang film kayak lagi gitu? ibadah digituin mulu nggak Iya. boleh? Padahal, Iya, tapi gue tonton. padahal kekuatan kita Tuhan. Iya, Iya enggak? tapi tapi malah digituin jadi kita takut ya. Bukan takut sama Tuhan, takut sama manusia Jadi ya. keukur ya keimanannya. Iya bener. Agak gimana gitu saya kan. Ya kayak gitu deh. Aduh, Cita-cita panjang ya setannya. ceritanya. Nih ada cerita lagi katanya kakak yang di mana perkemahannya. Iya, Ah. bumi perkemahan. Iya, waktu itu gue sempet lah kerja di situ. Ini bumi perkemahan mana nih yang di Ragunan ada? Sebut gak apa-apa ya, emang udah horor lah. Iya emang udah pada tahu itu tempat horor. Itu Buperta Cibubur Oh tuh ya iya kan. tahu benar. Kan ada cerita legenda danau itu tahu Iya nggak? tahu tahu. Ya kan, Ha-ha. Pocong Mumun. Ha-ha, Ya kan? ha-ha. Orang katanya kalau lagi nongkrong di situ jangan sebut-sebut ada. Ntar gitu. nongol gitu Iya kan. kan, kasihan dia ya. Kasihan si Mumun kesalah apa diomongin. Lanjut. Adalah satu pas kita udah mau buka tenda, anggaplah udah datang semua gitu kan. Didatengin lah sama satu orang nih. Kuncen kali mah hitungannya. Yang kerja di situ. Oh. Nggak tahu, itu kan sebenarnya yang kerja di situ tuh orang sekitar situ sama keluarga, paling jauh tetangga. Dikasih tahu nih gue sama dia. Jadi ibaratnya kalau misalkan lo kerja terus ada di situ ya, lo kerja terus ada temen lo kerja. Gue ceritanya mau ngaduin dia ke lo nih. Nggak bisa. Lo tuh hubungannya pasti ada keluarganya atau nggak lo tetangga. Nggak bakalan berhasil buat gue persuasif masuk buat jadi seolah-olah minta backingan dari dalam gitu. Itu nggak bisa. bakalan mental gitu. Nah ceritanya tuh orang itu ya entahlah pokoknya yang ada di situ datang. Lo mau dijagain gitu kan. Tuh anak pesertanya banyak gitu kan. Jagain apa Pak gitu. Kak gitu kan. Ntar pada kesurupan lo gitu kan. Terus enggak lah katanya kan kita nanti menjaga diri aja. Pokoknya intinya positive thinking kan. Tuh lo lihat ya jam 11 malam semuanya kesurupan. Dong gitu. Udahlah dia coba apa sih gitu kan. Asli jam 11 malam kesurupannya kayak estafet tau gak? Asal ya itu 200 orang kesurupan semua. Jahat banget sih abang. Panik dong. Mau nggak mau nyari bapak itu dong. Iya. Ya kan? Nyari bapak itu udah datang. Keluar semua sudah. Beres. Setan aja disetting, Bro. Kirimannya dia dibayar tuh. Setan aja bisa dibisnisin ya. Iya, Lucu ya? makanya. Iya, ampun. Mau ya setan ya. Emang bener derajatnya Emang bener lebih setan. lebih tinggi manusia biar bisa nyuruh-nyuruh jadi ya. Iya, kayak gitu. Terus kalau kayak gue pribadi yang di sana itu jadi kayak gue jadi ruangan gue nih ada 2 nih. Kita dikasih space di ruangan marketing itu dikasih space 2 ruang gitu. 2 kamar lah anggap kan. Yang sini kan ruangan manajer gue, yang sini kita Itu kayak satu rumah gitu atau? satu dibikin bangunan. Oh. Ya kan kantor pemasaran. Itu kan ada ruangan si Oh, A, iya, si B gitu kan. Nah, kita nih dua ruangan nih ya kan. Sini kan lobby ya, meja resepsionis gitu kan. Nah, gue nih di ruangan kita lah, kita orang. Gue cuma berdua nih. Udah kita kayak lagi gabut gitu. Ke temen gue orangnya ngantuk kan. Gue panggil dia anak panda. Gimana-mana tidur. Oh iya tidur. Iya. Hibernasi ya. Parah. Peler ya. Parah. Dia duduk aja bisa tidur gitu. Nah, terus habis itu dia udahlah menikmati kengantukannya dengan gue kegabutan, gue main HP. Udah terus kayak lotion ya namanya perempuan ya. Terus kayak kerja di lapangan kan kayak kita butuh-butuh lah gitu kan. Udah. Itu tiba-tiba ini geser. Dia mau kayak, pakai Kak.
minta kali Iya, ya. minta Bener lotion. juga, dia takut Aduh, hitam nggak juga. kepikiran ya. Iya Itu sih. pakai aja sih itu nggak Gak apa-apa. masalah gue aja Iya, nggak kan usah bagi-bagi. kasih tanda-tanda gitu nggak Iya, apa-apa kan malah gue. jadi serem ya. Iya bener juga sih. Gue baru inget lagi. Ya udah tuh geser. Pas geser gue dari gini. Wah gila. Mana Terus kayak, sih? Gitu. Mana? Wah keluarin Poh gitu kan. Dia nggak lihat itu lotionnya Enggak geser. dong. Kan dia Lagi tidur. menikmati Ah. kengantukan dia ya kan. Terus ya, keluarin Poh, nyusulan anak di danau gitu kan. Ngantuk Kak gitu kan. Udah. Gue mencoba menahan diri gitu. Melawan. Gue sok berani kan gue ya. Gue diam aja tuh main HP lagi. Padahal mah jantung disco ya kan. Otak mau Dugem gitu. Enggak, gue bisa gitu. Gue suara mesin ketik gitu kan. Terus kayak gitu Cuk. Iya kan. Seret. Nyebut nama nggak jadi. Gue ya, jangan tahu. Iya. Tadi bayar. Iya, kasihan. Endorse. Ya udah terus kayak orang apa keyboard ngetik. Kayak gue panggil dong semua temen-temen gue panggil, gue sebut kayak Kak, kayak semuanya gue sebutin. Ada yang nyaut ya kan? Gue samperin ya kan? Oh berani Berani ya. gue, gitu kan? Ada orang. Gak ada orang ya kan? Poh, ke danau nggak? Nggak Kak. Yaudah, gue cabut. Jadinya Tinggal. Dia mah biasa aja dia. Dia biasa aja. Dia nggak ngelihat nggak karena peduli kan. dia nggak peduli. Oh. Dia nggak peduli. Walaupun dia denger apa-apa udah bodo amat. Enggak dia, gue rasa dia budek kali ya. Ya nggak sih? Sejadi. udah gue kesana terus gue cerita gitu. Iya kak gitu ya anjing mau balik kesana gitu. Ntar lu di sini aja dulu gitu. Emang serem sih daerah situ. Parah banyak banget itu sebenarnya cerita horornya, cuman lupa lagi. Ya nggak apa-apa lah. Itu udah cukup horor sih. Iya. Yang kerasukan 200 orang itu kerasukan massal. Iya itu sumpah. susah banget. Iya sering emang. Lo kalau ke Buperta nggak mengalami kisah mistis, lu namanya belum ke Buperta. Iya. Belum sah. Pasti ada. Jadi kayak penghuni sana teh pengennya kenalan dong. Iya, ngasih tahu ya semuanya kan? dah tuh. Iya. Ada gue nih gitu ada kali. Terbang lah, ngasih tahu suara. Pesawat. Kamar mandi kan. Jadi di sana tuh ada jadi kamar mandi kan banyak ya. Ada berapa nomor lah karena dia ada berapa blok kan. Bukan gitu. Jadi dia kan kamar mandi yang banyak. Ada depan gitu kan. Yang banyak yang lu masuk satu pintu terus ada yang banyak ini kolam iya. gitu kan. Nah, itu tuh ada namanya yang kamar mandi nomor berapa belas gitu. Udah itu udah kayak 13 kayaknya. 13 ya. Selalu angka itu ya. Gue lupa. Pokoknya angka berapa itu tuh udah ini banget, udah nggak pernah dipakai kali ya. tenar banget gitu kayak kamar mandi nomor ini nih gitu. Jadi kayak udah semua orang tuh kayak udah tahu gitu. Kamar mandi itu tuh serem banget. Terus karena gue sebenarnya itu gue nggak kerja ya, gue main tapi dibayar kayaknya, ya kan? Karena gue kebanyakan gabutnya, ya kan? Jadi gue tuh suka mengelilingi Buperta naik motor. Kan luas. Naik motor dong. Oh iya naik motor. Ya, kalau jalan ini dong. Iya capek ya. Itu luasnya tuh 8.570.080 hektar. Enggak. Wow, gue udah serius. Gue udah serius banget. Nggak, memang berapa ribu hektar gue lupa lagi. Pokoknya berapa ribu hektar tuh gede banget. Orang di sana ada bandara, ya kan, ada lapangan kriket gitu kan, saking gedenya banget. Gue tuh suka jalan-jalan. Dan gue tuh suka storyin karena gue happy gitu kan, kayak nggak kerja ya, lebih ke main gitu. Ada tuh foto-foto, cari spot gitu dengan alih-alih yang nanti ketika ada customer kayak, kita mau foto ya, pre-wedding ya di sana iya, gitu. bisa. Ya udah terus kayak pas lewatin itu tuh emang iya sih lewatin si kamar mandi itu tuh horor ya bohong. Lo tuh kayak menurut gue ya, even kita bukan orang yang peka, ketika misalnya kita anggap deh kita datang ke tempat baru, pasti hawanya beda kan. Nah itu tuh ketika lo jalan misalnya tadinya lo biasa aja, padahal lo lagi bercanda-canda, tuh kayak lo berasa masuk ruang hampa tuh langsung kayak gitu. Bawaannya kayak pengennya ngeliat ke situ aja ya. Ya lo ngerasa ketakutan gitu, kayak ada yang warinya, ngeliatin ya gitu, entahlah, banyak. pokoknya otak lo udah aneh-aneh gitu. Nanti berapa meter keluar dari situ, hilang lagi. itu ya udah biasa lagi.
kayak gitu. Sama itu kayak yang tadi gue cerita yang di Kalimantan itu. Lo datang masuk apa tuh namanya yang kayak gerbangnya itu asli hawanya beda. Cuman karena gue sok berani kan. Iya. Kembali Emang lagi. harus berani sih. Yang penting sok dulu. Sok aja dulu. Sok cantik, sok berani, sok apalah semua harus sok aja dulu. Urusan belakang. Urusan belakang orang nggak suka apa enggak ya. Mau setan juga nggak suka juga udah amat. Gitu sih. Aduh guys, aku merinding. Ih. Geli ya, lebih hitungannya ke geli ya. Geli apa jijik sama gue? Iya, baper. Sebenarnya baper enggak. Aku mah suka sama semuanya. Apalagi narasumber kayak gini yang mau dateng nyeritain. Iya gitu. Kita udah makasih banget ya Kak. Iya. Udah mau cerita di sini. Makasih ya udah dengerin. Ya benar. Asal lo tahu ya semua cerita itu karangan gue. Oh my god. Berarti semua ini palsu gitu. Capek loh gitu. Ini kita di prank dong ternyata. Ya. Prank deh. Kayak gitu apa ya? Enggak loh. Enggak tahu. Enggak, ini mau cerita udah. Di belakang layar sibuk ya. Iya katanya prank-pranky. Capek. Franky anak mana sih? Nyambung Mas. Itu tadi yang bawa setan ya? Boleh jadi ngomongin dia. Aduh, oke guys. Segitu aja ceritanya. Ini panjang banget ini ceritanya. Udah berapa tuh? Udah 2 jam kayaknya. 2 jam ya? Udah 5.500 cerita. Pantesan gue seret banget. Tapi ini. Pulang radang nih kayaknya. Iya, pulang radang ya. Kasihan ya Allah, maaf Kak. Oke, segitu Ya aja. panggil waiters nih. Kalian korek ya. Ini di mana sih ini? Ini di mana? Setiga bisa kan? Handphone gue. Ya. Oke Kakak mau promosi Kak? Promosi ya? Instagram. Gue. Iya. Gak usah lah malu. Oh, enggak. Gue terlalu bobrok. Apa punya channel YouTube ada? Gak ada. Oh nggak ada. Ya Itu udah. aja. Iya. Boleh ya? Oh boleh nggak apa-apa. Ya udah. Jadi. Kok kayak mau cerita sedih ya? Saya nungguin loh. Apa ya coba? Nggak, jadi kalau buat teman-teman, apa sih namanya fans kalian? Enggak ada. Kita mah semua sahabat. Sahabat. Rumput. Sahabat. Bukan ya, Enggak beda ada, ya? Bukan dong. Iya, buat teman-teman rumput, sahabat rumput, kalau yang lagi di Bali boleh mampir ke warung gue. Ayo, namanya warung apa? Namanya Warung Makan Jontor, ada di Jalan Teku Umar Barat. Apa itu namanya? Denpasar. Sama satu lagi di food centernya Dewi Sri. Udah Ya, banyak. datang aja. Di situ ada makanan prasmanan. Lo makan nasi sepuasnya, lalapan sepuasnya, sambal sepuasnya, kerupuk sepuasnya, gratis. Kita kenapa kemarin ke Bali ke sono ya? Ya udah yuk. Makan nasi aja udah tapi Kok kita. pakai kerupuk say? Iya, Nggak usah sedih, nggak usah sedih. Iya. Lo kepedesan, air minumnya gratis Nah, juga. kan gratis deh. Iya. Bayar parkir doang. Nggak ada parkir. Oh, nggak ada lagi. parkir lagi udah Iya, gratis. lo modal goceng. Karena nasi goceng ya kan? Nasi Mantap. goceng lo ngambil sepuasnya. Itu bukan dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam dong. Wih, mantap banget. Instagramnya Instagramnya. Shop Iga Jontor Bali. Shop Iga Jontor Bali. Follow ya, walaupun nggak aktif. Aktif, harus aktif dong seharusnya. Saya soalnya yang megangnya, saya sibuk banget ya kan. Oke, makasih banget buat Kakak. Nanti pasti banyak nih teman-teman yang di Bali pada makan gitu. Iya makan ya. Boleh sih sebut nama gue tapi jangan nggak tahu diri gitu kan. Maksudnya kayak jangan gratis lah, ya kan. Kita Tapi- maunya gratis. Syaratnya kalau gratis itu harus telepon gue. Oh gitu. Ja- jangan kalau yang mau. kenal Iya, enak, iya. segratis nggak kenal. Kasian deh. Mau kenal gue banget. Iya. Ih, aku lebih merinding lah ini. Oh, Aku lebih merinding loh. bukan. Enggak. Jangan gitu tahu gue udah punya anak. Iya benar-benar harus berwibawa ya. Benar-benar. Tadi kayaknya lagi kesana.
kesambut. Iya, Oh, iya, benar-benar bener, lagi iya. kesambut ya. Iya deh. Segitu aja guys. Ayo tutup. Iya. Oh, nggak sabar ya. Kayaknya pengen cepet-cepet aku pergi ya. Enggak dong. Ternyata Lagi baper. Langsung berbaper. Narasumbernya baper. sedih banget. Oke guys, segitu aja cerita horornya. Nanti kita punya edisi-edisi horor nih sampai bulan Oktober akhir. Tanggal berapa sih Oktober nih? 31 ya? Sampai tanggal 31. Seminggu 3 kali tayang. Aku pusing nyari. Baik-baik kesurupan ya kan? Iya, nyari narasumber siapa lagi nih? Kali ya. Si Frankie ya. Iya, udah si Frankie aja kita undang. Iya. Frankie Bu Perta nanti datang ke sini. Oke guys. Iya, pokoknya jangan di like, jangan di subscribe, jangan di komen karena omongan kita nggak penting. Pagi Nggak cerita tadi berfaedah. bohong semua. Oke, dadah. Terima kasih.